Hai, halo semuanya. Kembali dengan aku, Alifka Fitriani. Jadi, apakah kalian tahu dengan lagu ini? Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Atau lagu ini, Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, beliau merupakan pencipta lagu, yaitu Wage Rudolf Supratman. Apakah kalian penasaran dengan cerita kehidupannya? Baiklah, langsung saja ke ceritanya. Hai, namaku Wage Supratman. Aku lahir pada 9 Maret 1903 di Batavia, atau yang sekarang disebut dengan Jakarta. Ayahku bernama Dejemono Senen Soharjo dan ibuku bernama Siti Senen. Aku adalah laki-laki satu-satunya di keluargaku. 5 saudara kandungku lainnya adalah perempuan. Saat usia 6 tahun, ibuku meninggal dunia. Aku sedih sekali. Sejak saat itu, aku melihat ayahku berjuang sendirian membesarkan kami berenam. Ibu! Tepat di tahun yang sama, setelah ibuku meninggal, kakak tertuaku yang bernama Rokiam Sepatia menikah. Nama suaminya Willem van Eldik. Nama kakak iparku seperti orang Belanda. Namun, dia sebenarnya adalah rakyat pribumi. Dia mendapatkan nama Belanda karena bekerja di kantor kepolisian Belanda. Suatu ketika, kakak iparku diminta bertugas ke Makassar, Sulawesi Selatan. Kakakku juga ikut pindah. Dia mengajakku turut serta. Wage, kamu ikut kakak aja ya, supaya bisa melanjutkan ke sekolah. Hah? Sebagai anak laki-laki satu-satunya, aku adalah harapan bagi keluarga. Aku pun menuruti kakakku. Aku terpaksa harus berpisah dengan ayah. Jaga diri baik-baik ya nak. Doa ayah akan selalu menyertaimu. Hehehe. Iya ayah. Wage janji akan rajin belajar. Aku senang tinggal bersama kakakku dan suaminya. Seperti aku, mereka juga menyukai musik. Aku belajar bermain gitar dan biola setiap hari. Wah, kemampuan bermusikmu semakin meningkat ya. Hehehe. Terima kasih, Kak. Aku cukup beruntung tinggal bersama mereka. Mereka sangat peduli dengan pendidikanku. Wage, aku tambahkan Rudolf ya di namamu ya. Hah? Kenapa begitu, Kak? Supaya orang-orang yakin bahwa kamu adalah anak kandung kami. Sejak saat itu, namaku berubah menjadi Wage Rudolf Supratman. Memberi nama Rudolf membuatku berhasil masuk ke sekolah ILS atau Europe Lagere School. Nama ini membuat sekolahku percaya bahwa aku adalah anak kandung kakakku. ILS adalah sekolah dasar kolonial Hindia Belanda. Aku senang bisa bersekolah di ILS. Hanya orang-orang Belanda dan pribumi dari kalangan tertentu yang bisa bersekolah di sana. Sayangnya, ini tidak berlangsung lama. Semua orang tahu kalau aku bukan anak kandung kakakku. Mereka juga tahu bahwa Rudolf bukanlah nama asliku. Kata guruku, aku tidak bisa lagi bersekolah di sana. Ternyata dia hanya rakyat biasa. Iya, aku tidak menyangka. Aku sedih sekali. Aku masih ingin bersekolah di sana. Namun, kakakku selalu menyemangatiku. Kami akan mendaftarkanmu ke sekolah umum pribumi. Terima kasih ya, Kak.
Suasana di sekolah baruku lebih sederhana. Namun, aku tetap bersemangat belajar sampai lulus. Banyak temanku yang tidak melanjutkan sekolah setelah lulus. Namun, aku ingin sekali menuntut ilmu setinggi mungkin. Waktu terus berlalu. Suatu hari, aku menyampaikan keinginanku kepada kakakku. Kak, bolehkah aku ikut kursus bahasa Belanda? Boleh saja. Asalkan kamu bersungguh-sungguh saat menjalaninya ya. Aku juga melanjutkan belajar di normal school. Sekolah ini khusus mengajarkan kemampuan menjadi guru. Memainkan musik masih menjadi hobiku. Bersama teman-temanku, aku mendirikan sebuah grup musik bernama Black and White Jazz Band. Wage, jadwal kita sangat padat sekali ya. Kita harus siap dan terus berlatih setiap hari. Kami sering menerima tawaran untuk tampil bermain musik di berbagai acara. Selain bermain musik, aku juga menjadi guru. Aku sempat mencoba beberapa pekerjaan dan berpindah tempat. Sampai akhirnya aku pindah ke Jakarta dan menjadi wartawan. Aku banyak berkenalan dengan teman-teman baru. Mereka tergabung dalam beberapa organisasi pemuda untuk melawan penjajah. Aku ingin seperti mereka yang gigih memperjuangkan kemerdekaan. Semangat para pemuda di sekitarku membuatku tidak ingin tinggal diam. Aku membuat lagu-lagu yang bisa mengobarkan jiwa kebangsaan. Aku percaya kalau lagu bisa menumbuhkan persatuan dan kesatuan seluruh rakyat. Aku mulai menulis lirik lagu dari barat sampai timur. Kini orang-orang mengenalnya dengan judul Dari Sabang sampai Merauke berjejar pulau-pulau. Aku terus menciptakan banyak lagu. Salah satu yang cukup membuat geram penjajah adalah Indonesia Raya. Lagu itu aku ciptakan pada tahun 1926. Wah, lagu yang sangat luar biasa. Masterpiece. Kami sangat menyukai lagu ini. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lagu itu aku pernah perkenalkan saat Kongres Pemuda II di tahun 1928. Pertemuan itu menghasilkan Sumpah Pemuda. Indonesia Raya berhasil mempersatukan semangat rakyat Indonesia. Aku sempat hampir kehilangan nyawa karena Belanda tidak suka dengan lagu itu. Belanda memintaku menghapus kata merdeka pada lagu Indonesia Raya. Tapi aku tidak mau. Aku terus berpindah-pindah tempat karena Belanda terus mencariku. Sampai akhirnya aku menetap di Surabaya. Sejak saat itu, kesehatanku mulai menurun. Namun, aku terus memperkenalkan lagu-lagu ciptaanku. Lagu-lagu ini menyemangati banyak orang untuk berjuang bersama. Meski Belanda akhirnya berhasil menangkapku, semangat di jiwaku tetap menyala. Aku yakin negeri ini akan merdeka. Lagu-lagu yang kuciptakan akan terus memberikan semangat bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa lagu yang kunyanyikan adalah Ibu Kita Kartini, Dari Barat Sampai ke Timur, dan lain-lain. Menjelang kemerdekaan, Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan dalam Undang-Undang 1945. Lagu itu dinyanyikan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Aku pun dikenal sebagai Bapak Musik Nasional. Tanggal lahirku diperingati sebagai Hari Musik Nasional. Wah, kawan-kawan, kita bisa belajar banyak nih dari cerita buku tersebut. Bahwa semangat dan perjuangan bisa menghasilkan sebuah mahakarya
yang bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.